Jadi teman-teman, pada saat ini kembali saya akan membawakan satu tema. Kita akan belajar lagi bersama-sama, dan saya rasa tema ini juga cukup penting untuk kita ketahui, khususnya bagi kita yang tugasnya meneliti Alkitab atau berkhotbah dan lain sebagainya. Nah, materi ini saya rasa sangat penting bagi kita. Nah, tema ini saya beri judul yaitu, atau tema kita pada saat ini, tema kita pada kali ini yaitu tentang konteks ya. Jadi mari sama-sama kita belajar. Saya beri judul yaitu konteks ya, menemukan makna tersembunyi di balik teks Alkitab. Kita lanjut. Nah, jadi satu hal yang harus kita pahami ya, bahwa seorang murid Kristus adalah ahli kitab ya. Itu dalam Matius pasal 13 ayat 52 ya, Tuhan Yesus mengukuhkan ya, menginaugurasi, meneguhkan bahwa murid-muridnya adalah ahli kitab ya, grammateus ya. Nah, seorang murid Kristus adalah ahli kitab ya, yang akan selalu mempelajari Alkitab. Nah, kalau dia mempelajari Alkitab, maka tugas utama dari seorang ahli kitab itu adalah menafsir dan menyampaikan isi kitab ya. Jadi dia pasti menafsir dan menyampaikan isi kitab itu, atau berkhotbah, atau mengajar dan lain sebagainya. Nah, Alkitab itu berisi teks-teks yang muncul atas dasar keadaan, situasi, dan kondisi yang terjadi pada saat penulisan teks, sehingga dituliskan dalam konteks tertentu. Nah, maka konteks harus diperhatikan dan dicermati dengan baik. Nah, dengan memahami konteks, maka diharapkan kita dapat menyampaikan isi kitab dengan baik dan benar. Banyak orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan tidak memahami atau tidak melihat konteks dari sebuah ayat tersebut. Nah, ini sangat penting bagi kita ya. Penafsir yang bijaksana akan memperhatikan konteks dalam setiap teks atau bagian Alkitab. Salah satu bentuk dari kelalaian dalam menafsir sebuah teks adalah mengabaikan konteks itu sendiri. Jadi ketika kita lalai dalam memahami konteks atau mengabaikan konteks, maka ini sudah salah satu langkah dari kegagalan kita. Awal dari kegagalan kita untuk memahami makna yang sebenarnya daripada sebuah teks itu. Jadi ini sangat penting ya, konteks tersebut. Kita lanjut. Nah, ini saya masuk dalam definisinya. Kita masuk dari pengertiannya. Ada banyak sebenarnya pengertian dari konteks itu, tapi saya membagikan seperti yang ada di materi saya ini ya. Nah, kata konteks dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Inggris, yaitu konteks ya, jadi mirip ya. Nah, kata konteks ini sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu kontekstus. Nah, merupakan bentuk lampau dari konteks re. Ya. Nah, kata konteks ini atau konteks re ini terdiri dari dua suku kata. Kon berarti bersama-sama, dan teksere yang berarti menenun atau tersusun.
Nah, maka saya memberi satu definisi atau pengertian daripada konteks adalah hubungan pikiran yang menyatukan. Jadi berangkat dari definisi atau etimologi tadi ya. Nah, konteks adalah hubungan pikiran yang menyatukan satu bagian perikop tertentu atau satu pasal tertentu atau kitab tertentu dalam Alkitab atau bahkan keseluruhan dari kitab itu. Nah, jadi teman-teman, jadi konteks ini dia menyatukan ya bagian-bagian dari suatu teks ya, sehingga kita dapat melihat makna secara keseluruhan, makna yang sebenarnya, yang menyeluruh dari teks itu. Nah, konteks juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi saat teks ditulis. Ya. Jadi ketika teks ditulis tentu ada yang melatar belakangi, ada situasi, ada kondisi, ada peristiwa yang terjadi, maka muncullah teks itu, muncullah tulisan itu. Ya. Nah, karena ada peristiwa atau kondisi, situasi yang terjadi di baliknya. Nah, menurut Kamus Besar Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konteks adalah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, seperti yang di atasnya ini hampir mirip ya. Jadi ada hubungannya dengan suatu kejadian, peristiwa. Dalam Kamus Oxford Advanced Learners Dictionary ya, Learners Dictionary ya. Nah, dalam Kamus Oxford ya, ini ada dua pengertian konteks ya dari kamus ini yang saya kutip. Yang pertama, konteks berkaitan dengan situasi, tempat terjadinya sesuatu dan kejadian tersebut dapat membantu Anda memahaminya. Jadi konteks ini berhubungan dengan suatu tempat terjadinya sesuatu atau kejadian, sehingga dengan memahami kejadian itu atau tempat terjadinya sesuatu itu, maka ini kita dapat membantu kita memahami ya, suatu makna dari teks ya. Karena kita memahami atau tahu konteksnya. Nah, pengertian yang kedua, konteks berarti kata-kata sebelum dan sesudah suatu kata, frase atau kalimat yang dapat membantu Anda memahami artinya. Jadi konteks itu kata sebelum dan sesudah suatu kata. Untuk memahami satu kata, nah kita lihat kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Jadi ini yang dimaksud dengan pengertian yang kedua ini ya, konteks berarti kata-kata sebelum dan sesudah suatu kata atau frase. Nah, bisa juga frase atau kalimat ya. Jadi bukan hanya kata saja tapi frase atau kalimat. Jadi ini menurut Kamus Oxford ya. Kamus yang saya kutip ini. Kita lanjut. Nah, ada beberapa pengertian dari konteks itu yang saya kutip dari beberapa pakar dan para ahli ya. Nah, ini salah satu pengertian yang saya kutip dari satu buku. Menurut Vernito Sitanggang ya, menemukan pesan ilahi. Dia menulis buku dengan judul Menemukan Pesan Ilahi. Nah, dia mendefinisikan konteks merupakan uraian atau kalimat yang dapat mendukung penjelasan dari sebuah makna. Ya. Jadi konteks ini dapat menjelaskan, ya, menguraikan, ya,
apalagi ya, mendefinisikan atau memberikan makna yang jelas dengan sangat jelas. Jadi penting sekali ya, kita memahami konteks itu. Jadi ini menurut Vernito Sitanggang ya, konteks merupakan uraian atau kalimat yang dapat mendukung penjelasan dari sebuah makna. Jadi dengan untuk mengetahui sebuah makna dari sebuah teks itu, maka konteks itu perlu. Kita lanjut. Nah, ini dari pengertian dari Edwin Hartil ya, yang menulis buku Principles of Biblical Hermeneutics ya. Nah, dari buku ini saya mengutip yang ditulis oleh Edwin Hartil yang mengatakan bahwa konteks adalah kunci untuk mengerti teks yang sesungguhnya. Nah, jika penafsir gagal menentukan konteks, gagal juga menafsirkan teks secara benar. Jadi menurut Edwin Hartil ini kunci untuk mengerti sesungguhnya makna dari sebuah teks itu, maka penting sekali untuk melihat konteks. Dia katakan adalah kunci, berarti ini suatu hal yang penting. Bahkan dia bilang jika seorang penafsir itu sudah gagal menentukan konteks, maka dapat dipastikan dia juga gagal dalam menafsir teks secara benar. Dan mungkin dia bisa menafsir teks itu, tapi dia akan kecenderungan kehilangan makna dari sebuah teks itu, atau dia keluar dari makna yang sesungguhnya. Maka untuk dapat menemukan makna yang sebenarnya dari sebuah kata, teks, frasa, atau kalimat, khususnya dalam teks-teks di Alkitab, berangkat dari pengertian ini, maka penting sekali kita untuk melihat konteks. Ini merupakan kunci penting menurut Edwin Hartil ya. Ya, kita lanjut. Nah, ini salah satu pakar linguistik. Nama beliau Michael Halliday. Ya. Michael Halliday. Dia mengatakan bahwa konteks adalah teks yang menyertai teks. Artinya, konteks itu hadir menyertai sebuah teks. Jadi konteks ini juga dia katakan teks yang menyertai teks. Artinya di balik teks itu ada sebuah narasi, ada sebuah ya narasi atau teks yang dapat mendukung atau yang menyertai teks yang sedang kita amati. Dikatakan teks itu hadir menyertai teks. Artinya kalau dia hadir menyertai teks itu, maka tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita tidak bisa kita kita tidak ikut sertakan. Kita harus ikut sertakan ya, teks di balik teks itu, supaya kita menemukan gambaran makna secara jelas ya. Jadi menurut Michael Halliday ini ya, dia seorang pakar linguistik. Kita lanjut ya. Nah, ini seorang pakar linguistik dari dalam negeri Indonesia, yaitu Harimurti Kridalaksana, mengatakan bahwa konteks adalah aspek-aspek lingkungan fisik atau sosial yang mengait dengan ujaran tertentu. Kedua, pengetahuan yang sama-sama memiliki pembicara dan pendengar, sehingga pendengar paham apa yang dimaksud pembicara. Nah, jadi menurut Harimurti Kridalaksana ini, konteks itu aspek-aspek lingkungan fisik atau sosial, atau mungkin juga bisa dibilang mungkin budaya ya, adat istiadat yang sangat berkaitan dengan ujaran atau narasi atau teks-teks tertentu.
Jadi teks itu, tulisan-tulisan itu punya latar belakang, punya ada kondisi atau dituliskan atau muncul dalam lingkungan yang memiliki sosial, budaya dan sebagainya. Ya. Nah, ini saling berkaitan. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana tulisan-tulisan di Alkitab yang ada hubungannya dengan budaya-budaya pada zaman itu, yang akhirnya mendukung atau dapat memberikan makna yang jelas dari sebuah kata-kata itu. Ketika kita melihat aspek sosial, aspek budaya, atau lingkungan, keadaan geografis yang ada pada saat itu. Kita lanjut ya. Nah, satu lagi menurut Hasan Sutanto. Hasan Sutanto mengatakan bahwa konteks menunjuk kepada hubungan yang menyatukan bagian Alkitab yang ingin ditafsir dengan sebagian atau seluruh Alkitab. Jadi sekali lagi konteks itu pada dasarnya dia menyatukan, ya, dia menyatukan, menghubungkan, ya, bagian-bagian yang penting sehingga ketika dihubungkan, disatukan aspek-aspek itu atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di balik teks itu, maka kita akan menemukan makna yang sesungguhnya, makna yang ya paling tidak makna yang mendekati makna yang sebenarnya. Jadi itu ya. Kita lanjut. Nah, satu hal yang penting untuk kita ingat ya, something to remember, yang penting untuk kita pahami. Tidak ada teks tanpa konteks ya. Suatu teks tidak dapat dilepaskan dari konteksnya. Dan suatu teks selalu berkonteks. Nah, artinya munculnya sebuah teks itu dilatar belakangi oleh konteks. Nah, ini penting untuk kita pahami ya, supaya kita dapat mengetahui makna-makna yang sebenarnya dari sebuah teks. Karena Alkitab itu terdiri dari teks-teks, kata-kata, kalimat, frase, paragraf, dan lain sebagainya. Maka di balik semua itu ada konteks, ada latar belakang yang menimbulkan munculnya teks-teks di Alkitab tersebut. Nah, yang penting juga kita harus pahami bahwa ini juga banyak orang yang melakukan kesalahan ini, yaitu mencomot ayat keluar dari konteksnya. Akibatnya apa? Akan membuat ayat atau teks tersebut kehilangan makna yang sesungguhnya. Nah, ini banyak sekali orang melakukan bagian ini ya, main ambil ayat sana sini dan menerapkan pada semua kasus. Nah, ini berbahaya. Ini tidak bisa saya rasa ini juga harus menjadi bagian yang menjadi perhatian bagi kita, khususnya seorang penafsir, seorang pengkhotbah. Tidak boleh kita main comot sebuah ayat, keluarkan dari konteksnya, lalu menerapkan pada semua kasusnya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Sebab itu kita perlu mengetahui studi-studi dalam memahami sebuah teks. Misalnya ya ini seperti kita mempelajari konteks ini ya. Nah, ada dua jenis konteks ya, dua macam konteks. Secara umum ya, ada konteks dekat. Ayat dipahami dalam paragraf. Nah, paragraf dipahami dalam perikop dan perikop dipahami dalam pasal. Sedangkan konteks jauh, nah yang kedua konteks jauh.
yaitu pasal dipahami dalam kitab, kitab dipahami dalam kelompok kitab-kitab, dan dalam kitab-kitab di seluruh Alkitab. Jadi konteks dekat itu untuk memahami ayat itu ya kita lihat di dalam paragraf itu ya. Kita mau cari maknanya, konteks dekatnya di paragraf di mana ayat itu berada. Nah, untuk mengetahui konteks dari sebuah paragraf, ya kita lihat dari sebuah perikop. Perikop paragraf itu di bawah perikop apa? Apa perikopnya? Nah, oh misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang, atau Lazarus dibangkitkan. Nah, kita harus lihat perikopnya. Nah, untuk melihat makna dari sebuah perikop, kita harus lihat pasalnya. Kita pahami, kita lihat dalam pasalnya. Dia masuk di pasal berapa? Dan pasal itu berbicara tentang apa? Misalnya dalam Matius 24:25 itu kan khotbah akhir zaman, ya. Pasal 24 dan 25 kalau saya tidak salah. Nah, jadi ayat-ayat atau perikop itu yang ada di situ, oh ternyata masuk dalam pasal ya, 24-25, di mana itu berbicara tentang khotbah akhir zaman. Nah, untuk konteks jauh, pasal dipahami dalam kitab. Kitab apa? Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya. Kitab dipahami dalam kelompok kitab-kitab apa? Ya. Misalnya Injil atau kitab Taurat atau kitab surat-surat dan sebagainya. Nah, terus kitab-kitab di dalam kitab-kitab di seluruh Alkitab. Misalnya Injil masuk dalam Perjanjian Lama, Injil dalam Perjanjian Baru, dan Kejadian di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama konteksnya apa? Perjanjian Baru konteksnya apa? Seperti itu. Nah, ada 4 tingkatan konteks yang saya tulis di sini. Setahu saya, yang saya dapat pelajari, yaitu konteks seluruh kitab, Kejadian sampai Wahyu, yaitu apa, bicara apa kitab, intinya apa begitu. Yang kedua, konteks perjanjian, misalnya Perjanjian Lama konteksnya apa, Perjanjian Baru konteksnya apa, begitu. Nah, konteks kitab itu misalnya kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya ya. Tiap-tiap kitab itu konteksnya apa, Mazmur apa, Amsal apa, Pengkhotbah apa. Nah, itu yang maksudnya konteks kitab. Terus konteks perikopnya. Jadi setiap perikop itu bicara tentang apa. Jadi itu ya, 4 tingkatan konteks. Nah, di sini sudah lebih jelas lagi ya, ada penjelasannya. Konteks ayat adalah perikop Alkitab. Nah, konteks perikop adalah kitab. Konteks dari kitab adalah kitab perjanjian. Misalnya Matius, kayak saya bilang tadi, dia masuk di Perjanjian Baru. Mazmur, oh dia masuk dalam Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Baru konteksnya apa? Perjanjian Lama konteksnya apa? Di latar belakangnya apa? Maksud dan tujuannya apa? Dan konteks kitab perjanjian adalah seluruh kitab. Jadi seluruh kitab, Kejadian sampai Wahyu, itu berbicara tentang apa? Ada banyak tema-tema yang bisa kita temukan dari Kejadian sampai Wahyu. Konteksnya tentang keselamatan, berbicara tentang kasih Tuhan, janji Tuhan, dan lain sebagainya. Dan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia, ya. Maksud dan tujuan Allah datang ke dunia,
Ada banyak tema-tema yang dapat kita ambil dari keseluruhan kitab Kejadian sampai Wahyu. Oke, mengapa konteks itu penting? Nah, ini menimbulkan satu pertanyaan. Kita sudah bahas dari tadi tentang konteks, maka kita bertanya, kita mungkin perlu bertanya ya, mengapa ini penting untuk kita pelajari? Seperti yang saya katakan tadi ya, kita ahli kitab, saudara mungkin ahli kitab, murid-murid Kristus dan pemberita firman Allah, pasti sering meneliti kitab. Nah, mengapa ini penting? Nah, tanpa mempelajari konteks, pengertian kita terhadap ayat tersebut menjadi tidak lengkap. Ya karena itu tadi ya, kita mencomot ayat, jadi makna yang sebenarnya dari ayat itu hilang. Nah, tanpa mengikut sertakan konteks, seringkali kita tidak melihat kaitan pengertian yang lebih luas, sehingga sering memberi arti yang salah. Misalnya, kata-kata yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Dalam Yohanes 21 ayat 15 dan sampai 17 ya. Ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau dalam bahasa Indonesia ya dikatakan aku mengasihi. Tetapi sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu tidak agape atau agapao, tetapi ada juga kata phileo di sana. Jadi sebenarnya Petrus tidak sepenuhnya agape, tetapi ternyata ada dia di bagian-bagian lain dia phileo kepada Allah, sehingga Yesus bertanya, Yesus tahu isi hatinya. Tapi dalam bahasa Indonesianya semua menggunakan kata mengasihi. Nah, ketika kita mencari tahu konteks dari bahasa aslinya, maka kita akan mendapatkan pengertian yang lebih baik lagi. Nah, mengapa konteks itu penting? Karena dapat memberikan pengertian yang jelas. Ya. Lagi mengapa konteks penting? Paling tidak, nah ini paling tidak dengan memahami konteks dapat mencegah atau meminimalisasi, mengurangi atau menghindari bahaya daripada eisegesis. Kadang pikiran kita yang kita masukkan di Alkitab, bukan makna Alkitab itu yang kita ambil keluar atau eksegesis, malahan eisegesis ya, pikiran kita yang kita masukkan di Alkitab. Padahal teks itu tidak bicara seperti itu, tapi kita yang berpikir seperti itu. Nah itu eisegesis ya, memasukkan pengertian-pengertian kita pada satu teks yang sebenarnya bukan begitu maksudnya. Nah itu kenapa sampai memahami konteks itu penting. Mencegah, meminimalisasi bahaya eisegesis. Nah, beberapa langkah yang perlu kita pelajari, langkah untuk mempelajari konteks ya, maaf. Langkah-langkah untuk mempelajari konteks. Tentu kita punya banyak langkah-langkah atau tips-tips, tapi di sini saya membagikan beberapa hal, yaitu yang tentunya kita harus berdoa ya. Ketika kita meneliti Alkitab, menyusun materi, khotbah dan lain sebagainya, ya harus berdoa. Minta hikmat daripada Tuhan ya. Itu yang pertama. Ya kalau perlu juga ya berpuasa. Nah yang kedua, bacalah seluruh perikop atau pasal yang menjadi konteks ayat yang Anda pelajari. Nah, dalam membaca ini kita harus berulang-ulang sampai kita temukan apa maksud daripada ayat itu. Kita baca perikop atau pasalnya. Bahkan kalau perlu satu kitab itu kita baca ulang-ulang kalau kita bisa. Nah, selidikilah langkah berikut, selidiki keseluruhan data dan pelajari kaitan-kaitannya. Cari semua data, ya, informasi-informasi, cari semua tentang ayat yang kita teliti atau teks yang sedang kita pelajari.
Berikut, carilah informasi latar belakang dari mana atau tempat atau peristiwa sejarah atau keadaan geografis dan budaya. Ya, kita boleh gunakan kamus Alkitab, ensiklopedi, dan buku-buku lainnya. Nah, misalnya kan di Alkitab itu tidak semua ditulis ya. Peristiwa atau sejarah-sejarah tidak semua ditulis. Nah, kita bisa temukan itu lewat buku-buku, misalnya ada kamus Alkitab, ada ensiklopedi, dan buku-buku teologi lainnya yang bisa menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian kita atau studi kita tentang sebuah kata. Jadi langkahnya yang penting juga yaitu tadi ya, cari semua data informasi. Yang berikut, gunakan referensi silang untuk membandingkan jika peristiwa atau kisah yang sedang kita pelajari juga dicatat dalam kitab yang lain atau memiliki paralel atau hubungan. Gunakan catatan kaki untuk mempermudah mendapatkan informasi. Nah, jadi teman-teman, biasa di Alkitab itu ada catatan kaki. Nah, ada ayat yang ada catatan kaki di bagian bawah kitab itu. Nah, biasanya teks itu atau kalimat atau ayat itu ternyata dikutip juga di kitab lain. Nah, itu juga perlu bisa kita gunakan untuk mencari tahu makna dari sebuah kata itu. Oh, ternyata di kitab lain juga mengutip ini. Kalau kita lihat ya, surat-surat Paulus juga banyak mengutip kitab-kitab yang berada di Perjanjian Lama. Nah, ya kita lanjut ya. Saya ada beberapa aplikasi yang saya pakai untuk melakukan studi konteks ya. Ini ada beberapa aplikasi, ada Hebrew, Alkipedia, ada tafsiran, ada kamus bahasa Inggris, kamus Alkitab, kamus bahasa besar Indonesia, dan ada Alkitab elektronik. Nah, ada alat-alat yang saudara boleh pakai untuk melakukan studi konteks, mempelajari makna dari sebuah kata lewat melihat konteks, yaitu pastinya pertama Alkitab ya. Saudara bisa pakai juga konkordansi, kalau tidak ada Alkitab elektronik, catatan kaki, kamus Alkitab atau ensiklopedi. Juga kalau bisa mempelajari atau punya Alkitab Ibrani dan Yunani, ini juga penting. Nah, sekarang sudah ada yang dalam bentuk aplikasi di smartphone, HP, Android, saudara bisa download. Penting itu, sudah bisa pakai untuk melihat dalam bahasa aslinya. Saudara juga bisa pakai kamus bahasa Ibrani, Yunani, juga ada dalam bentuk aplikasi, bisa di-download. Berikut, kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ini tidak wajib, tapi biasanya sangat membantu kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini. Karena dalam ketika kita misalnya contohnya dalam kita melihat dalam bahasa aslinya, biasanya itu terjemahannya itu ke bahasa Inggris. Nah, jadi kita perlu juga kamus bahasa Inggris ya, yang bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, juga ada buku-buku teologi yang relevan, ya bisa kita pakai sebagai rujukan atau referensi untuk menambah atau ya menambah informasi ya, bagi kita. Tidak wajib, tapi penting juga ini buku-buku teologi. Ya. Cukup penting ya. Terus ada buku-buku tafsiran sebagai perbandingan. Jadi buku tafsiran ini bukan berarti karena banyak orang juga alergi dengan tafsiran, tetapi kita bisa juga membantu, bisa juga menggunakan ini ya, cukup membantu ya. Apalagi ketika ada buku tafsiran yang ternyata sama tafsirannya tentang sebuah teks, maka itu akan sangat menguatkan lagi, oh ternyata betul ayat ini berbicara tentang ini, karena tafsiran-tafsiran lain sangat mendukung sama cara atau mereka menemukan makna dari teks itu. Jadi buku-buku tafsiran ini hanya sebagai pembanding saja ya.
Kita bukan berarti kita menjadikan patokan kebenaran, tidak. Tapi ini sebagai pembanding bahwa apa yang kita teliti, kata atau makna dari sebuah kata yang kita cari itu ternyata di tafsiran lain juga sama dengan yang ada dalam pemikiran kita. Jadi itu bisa memberikan hasil yang cukup objektif ya. Karena ada tafsiran-tafsiran lain yang juga mirip dengan pemikiran kita. Hanya pembanding saja, tapi cukup membantu. Nah, masih dalam pembagian dari pengertian konteks itu, ya. Nah, sini saya mengambil pandangan dari salah satu tokoh ya, yang bernama Rainer Keunemann ya. Ya ini orang apa ya, Jerman kah atau apa? Dia membagikan dua jenis konteks, yaitu yang pertama konteks historis ya. Apa itu konteks historis? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan waktu atau zaman atau kebudayaan atau faktor-faktor geografis, topografi, politik, dan sejarah yang relevan dengan lingkungan penulis kitab. Jadi seorang penulis kitab itu hidup di satu zaman yang ada budaya atau di suatu daerah, ada juga hidup dalam suatu dinamika politik dan sejarah lainnya. Jadi mereka waktu menulis kitab itu hidup dalam kondisi itu. Maka ada kitab-kitab yang akhirnya muncul ditulis dalam kondisi seperti itu, ya. Dalam dilatar belakangi oleh budaya setempat atau keadaan politik pada zaman itu, ya. Atau situasi-situasi yang terjadi pada orang-orang di zaman itu. Juga ada konteks sastra, ya. Menurut Rainer ada konteks sastra yang kedua, yaitu hal yang sangat penting. Nah, konteks sastra ini berarti kata-kata hanya mempunyai arti dalam susunan kalimat dan sebagai kalimat dalam Alkitab hanya mempunyai arti dalam hubungan dengan kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi mungkin maksudnya ini untuk menemukan suatu konteks, memahami konteks, kita memang harus melihat secara keseluruhan, secara luas. Tidak bisa hanya terfokus pada satu kata, ya. Tetapi kata itu bisa akan memiliki makna secara sastra, ya. Itu ketika kita melihat dalam susunan-susunan kalimatnya. Dan juga dalam kalimat kita lihat dalam hubungan-hubungan kalimat selanjutnya atau sebelumnya. Ya. Itu kalau dalam konteks sastra ya, menurut Rainer Keunemann. Ya. Kita lanjutnya. Nah ini masih ada dari Severino Croato, penulis buku Biblical Hermeneutics. Dia mengungkapkan dalam upaya memahami teks kitab suci, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yaitu dengan berangkat dari realitas pembaca. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yaitu berangkat dari keadaan atau realitas yang sesungguhnya, keadaan yang sesungguhnya dari pembaca, ya. Dalam hal ini konteks, ya. Jadi untuk memahami teks dalam kitab suci, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yaitu ini tadi, ya, melihat realita ya dari pembaca atau konteks itu. Nah ini ada satu definisi juga atau satu pemahaman
dari Bertens, ya, K. Bertens, dalam buku Filsafat, ya, Filsafat Barat, ya, abad 20, K. Bertens memberikan pengertian pada teks tanpa, ya, K. Bertens mengatakan begini, memberikan pengertian pada teks tanpa memperhatikan konteksnya, maka akan berspekulasi dan pengertian kita yang kita berikan pada teks. Jadi tanpa melihat konteks dari sebuah teks itu, kita ya kadang kecenderungan akan berspekulasi, menduga-duga. Ya. Justru malahan pengertian kita yang kita berikan pada teks, ya itu tadi eisegesis, ya, pengertian kita yang kita masukkan pada teks. Hasilnya apa ya? Spekulasi, menduga-duga dan lain sebagainya. Dan ini bisa berbahaya juga kalau berspekulasi, ya. Artinya bisa benar, bisa juga salah. Ya. Jadi jangan kita mengabaikan yang namanya konteks itu. Nah, Hendarto Suparta menyimpulkan dalam paper berjudul Tafsir atas Teks Alkitab dalam kaitannya dengan toleransi antar umat beragama. Dalam papernya ini yang dipublikasikan di sebuah jurnal, dia menyimpulkan bahwa teks firman Tuhan itu tidak berada dalam ruang hampa. Teks itu baru memuat makna secara parsial yang keutuhannya baru tercapai ketika berhasil diletakkan, ditaruh, dimasukkan dalam konteks masa purba teks tersebut. Jadi ini misalnya kita memahami sebuah kata atau teks itu, kita harus seolah-olah hidup kembali pada zaman teks itu ditulis, ya. Pada zaman teks itu ditulis. Ya. Jadi kita seolah-olah hidup di zaman itu untuk kita memahami makna dari teks itu. Ya. Kita harus kembali ke zaman itu, zaman purba, zaman dahulu kala, ketika konteks itu ditulisnya. Nah, demi diperolehnya makna dan maksud teks, tidak ada jalan lain kecuali memperhitungkan konteks mula-mula dari teks tersebut. Jadi, misalnya kita mempelajari kitab ya, Kejadian, ya, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, khususnya Perjanjian Lama, ya kita harus hidup seolah-olah di zaman itu. Keadaan pada zaman itu seperti apa? Ya. Berbeda dengan keadaan kita pada saat ini. Waktu zaman itu ya belum ada teknologi, belum ada media sosial, alat-alat kehidupan juga dalam bermasyarakat, dalam pekerjaan itu masih terbatas, masih menggunakan hewan, belum pakai mesin dan sebagainya. Sehingga ya teks-teks itu muncul dalam keadaan seperti itu. Nah, untuk memahami maknanya, kita harus meletakkan konteks itu, ya. Teks itu pada konteksnya, ya. Pada dalam arti masa purba, masa dahulu kala itu. Jadi itu ya. Nah, ini penyebab melalaikan konteksnya. Jadi teman-teman, sebenarnya mungkin ada banyak penyebab orang melalaikan konteks. Tetapi di sini saya ada menulis 3 bagian. Walaupun konteks adalah sedemikian penting, perlu disayangkan juga banyak orang melalaikannya. Apa penyebabnya? Yang pertama, ketidaktahuan. Ya, karena tidak tahu ilmunya, tidak tahu metodenya, ya akhirnya
lalai, mengabaikan konteks. Yang kedua, tergesa-gesa. Ya mungkin karena buru-buru, karena sudah diberi jadwal waktu yang mepet, yang singkat, maka sudah tidak sempat lagi untuk mendalami kata itu, makna sebuah kata atau ayat yang akan kita bawakan. Tergesa-gesa sehingga ya kita sudah tidak melihat lebih luas lagi atau lebih mengkaji lebih dalam lagi ayat itu karena tergesa-gesa. Yang berikut karena kesengajaan, ya. Ya, karena kesengajaan biasa kita melalaikan konteks. Misalnya ayat ini bicara begini, tapi karena kita takut menyinggung orang, jadi kita rubah maknanya, kita sengaja merubah. Padahal konteks dari ayat itu bukan begitu, tapi kita sengaja untuk merubahnya karena mungkin sesuatu dan lain hal. Jadi itu ya. Jadi ada banyak sebenarnya mungkin penyebab-penyebabnya, tapi ini 3 saja ya yang dapat saya berikan. Nah, interaksi dinamis antara teks dan konteks. Pemahaman seseorang terhadap isi Alkitab akan semakin meningkat dengan mempertahankan ketekunannya dalam menggali konteks. Jadi ini harus dilatih dan terus dilatih. Ya. Kita harus terbiasa memahami teks itu dengan melihat konteks, terus dilatih. Semakin kita melatih, nah semakin kita tahu bagaimana memaknai sebuah kata atau teks. Dengan mencari tahu konteks dari sebuah teks Alkitab, maka ayat-ayat atau teks Alkitab yang tadinya tampak bertentangan akan mudah dipahami dan menjadi jelas. Jadi di kitab itu ada ayat-ayat yang kelihatan kontradiksi ya. Ayat 1 bilang begini, ayat 1 bilang lain. Tapi ketika kita melihat konteksnya, ternyata sebenarnya tidak bertentangan. Hanya masalah konteks saja. Misalnya konteks pembaca, misalnya begini contohnya, di kitab Roma dibenarkan oleh iman, dan di kitab Yakobus dibenarkan oleh perbuatan. Kenapa seperti seolah-olah berbeda? Yang satu dibenarkan karena iman, yang satu dibenarkan perbuatan. Tapi ketika kita melihat konteksnya, ternyata tidak berbeda, tidak bertolak belakang. Kitab Roma ditujukan kepada siapa, kitab Yakobus ditujukan kepada siapa. Jadi ketika kita mengetahui konteksnya, kita tahu ternyata tidak kontradiksi. Seperti itu. Nah, jadi ya ini ya studi kasus ya. Kita masuk studi kasus atau contoh kasusnya. Lukas 9 ayat 59, di sana ada kalimat berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Nah, kata ini dikeluarkan oleh seorang yang akan mengikuti Yesus. Kenapa kata ini muncul? Ternyata dalam budaya orang Yahudi, konteks budaya, ya, kita lihat dari konteks budaya. Menurut kebudayaan orang Yahudi, anak sulung punya kewajiban mengurus kematian orang tuanya. Karena untuk menegakkan hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Maka muncullah perkataan ini, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Karena itu adat orang Yahudi, ya. Seorang anak punya kewajiban mengurus orang tuanya. Sebab ada dalam hukum 10, ada hukum yang kelima berbunyi hormatilah ayah dan ibumu. Nah, contoh kasus kedua, Yohanes 4 ayat 3 sampai 4 berkata begini, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, mengapa Yesus harus melintasi daerah Samaria? Nah, kalau kita melihat konteks geografis, ini petanya di samping, ternyata Samaria itu berada di tengah-tengah antara Yudea dan Galilea. Jadi, dari Yudea Yesus mau pergi ke Galilea memang harus melintasi Samaria. Karena secara keadaan geografis,
Samaria itu berada di tengah. Jadi ini jalan yang terdekat. Dan memang mungkin jalan yang paling sering dipakai, dilalui saat itu. Makanya dia harus melintasi Samaria. Kita ketahui ketika kita melihat keadaan geografisnya melalui peta ini. Jadi itu ya. Sehingga Yohanes menuliskan dia harus melintasi daerah Samaria karena memang Samaria berada di antara Yudea dan Galilea. Nah, contoh kasus yang ketiga, ini kita lewat saja, sudah saya singgung tadi. Nah, yang keempat, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Nah, ini Filipi ya, pasal 4 ayat 13. Nah, kata segala perkara ini bicara tentang apa? Nah, kalau kita lihat Filipi pasal 4 itu, ya, kata segala perkara ini sebenarnya lebih mengacu pada masalah finansial ya, ekonomi Paulus. Ya. Kalau kita lihat di pasal 4 itu saudara boleh baca, Paulus berterima kasih atas pemberian jemaat. Dia berterima kasih ya. Ketika dia berada dalam penjara, jemaat-jemaat membantu dia, memberikan bantuan-bantuan secara finansial. Jadi dia berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Nah, ini sebenarnya konteksnya itu kalau saudara lihat perikopnya. Jadi teks dilihat dalam perikop. Ya. Nah, jadi segala perkara ini bicara tentang masalah ekonomi, finansial, kebutuhan hidup lah. Ya. Dapat kita tanggung dalam Tuhan. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi, contoh kasus kelima, Roma 3 ayat 28 dibenarkan karena iman. Yakobus 2:24 dibenarkan karena perbuatan. Setelah kita melihat konteks, ternyata dua ayat ini sebenarnya tidak bertentangan. Paulus itu dalam Roma berbicara kepada orang Yahudi yang mengutamakan hukum Taurat. Karena menurut orang Yahudi melakukan hukum Taurat, kita dibenarkan. Tidak perlu percaya lagi pada Kristus. Nah, sedangkan harus percaya juga pada Kristus. Makanya kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Bukan sekedar melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik. Nah, Yakobus bicara kepada, nah untuk konteks Yakobus, kenapa dia katakan dibenarkan karena perbuatan? Karena dia berbicara kepada orang Yahudi yang sudah menjadi orang percaya, tapi berada dalam tekanan, penderitaan, melawan godaan dan lain-lain di perantauan. Jadi karena berada di perantauan, mereka mungkin berpikir ya, kita daripada kita mati, kita menderita, ya baik kita ikut saja perbuatan-perbuatan bangsa-bangsa lain. Kan kita sudah percaya pada Yesus, pada Kristus. Kan kita sudah menjadi orang percaya. Nah, Yakobus melihat bahwa ini salah ya. Memang kamu sudah percaya, tapi bukan berarti perbuatan kamu juga harus mengikuti bangsa-bangsa lain karena hanya takut menderita, takut dianiaya di perantauan. Jadi ketika kamu diselamatkan, kamu juga harus berbuat baik. Karena kalau hanya sekedar percaya saja dan tidak disertai dengan perbuatan, iblis juga percaya bahwa Allah ada. Dia juga percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ini cuma percaya, ya iblis juga tahu Tuhan itu ada. Yesus juga adalah anak Allah. Tapi ya sebab itu kita harus disertai dengan perbuatan. Nah, jadi itu ya. Nah, oke ya teman-teman, materi saya pada saat ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari saat ini dapat menjadi sesuatu hal yang berguna bagi kita, penting bagi kita dalam kita mengkaji, meneliti sebuah kata, kalimat, paragraf dalam Alkitab. Kesimpulannya bahwa konteks itu penting untuk kita menemukan makna yang sebenarnya
dari sebuah teks. Ya. Ini sangat penting, khususnya bagi saudara yang mungkin seorang pengkhotbah, seorang pengajar Alkitab, seorang penginjil yang biasa memberitakan firman Tuhan, mengambil ayat-ayat di Alkitab, supaya kita dapat berkhotbah dengan baik dan benar dan menyampaikan pesan itu dengan maksud dan tujuan yang benar. Maka materi ini semoga membantu kita, ya, yaitu dalam menemukan makna tersembunyi dari sebuah teks, yaitu melalui konteks. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.